Relawan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dikeroyok TNI di Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras. Om Ben turut prihatin ini atas kejadian penganiayaan relawan Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD hingga mengalami luka berat dan saat ini mendapatkan perawatan intensif. Semoga korban diberikan ketegaran, lekas pulih, dan bisa beraktivitas kembali. Dan keluarganya juga diberikan kesabaran. Amin. Miris dan memprihatinkan. Kasus penganiayaan sejumlah relawan terjadi di penghujung tahun 2023. Kleru toh. Nah, sekaligus dalam masa kampanye pemilu 2024. Relawan dari Klaten dan Boyolali mengalami luka berat akibat penganiayaan. Relawan di Klaten karena kekerasan yang dilakukan oleh relawan dari capres lain. Sedangkan korban di Boyolali mengalami luka berat karena dikeroyok oleh beberapa anggota TNI. Hari pemungutan suara tinggal 1,5 bulan lagi. Malah ada tindakan premanisme yang melukai dan menodai ajang demokrasi. Padahal harapan masyarakat semua tahapan pemilu berlangsung secara aman, damai, tertib, dan sesuai aturan. Yang membuat kita semakin prihatin dan bertanya-tanya, pelaku kekerasan adalah oknum TNI yang notabene harusnya menjadi garda utama, garda terdepan, menjaga keamanan dan ketertiban pemilu sesuai dengan amanat undang-undang. Jika demikian, sangatlah wajar jika masyarakat mempertanyakan netralitas TNI dalam menjaga marwah lembaganya untuk tidak memihak kepada salah satu paslon Pilpres 2024. Kabar yang beredar, penganiayaan disebabkan kesalahpahaman antara sejumlah prajurit TNI dengan korban. Jika ini benar ya, penganiayaan dipicu kesalahpahaman antar pelaku dan korban. Memangnya harus dengan cara kekerasan dalam penyelesaiannya? Harus dengan jotosan gitu? Apa benar orang salah harus dipukuli, ditendang, dihajar hingga babak belur? Apa nggak bisa diingatkan baik-baik, diajak bicara baik-baik, ditegur baik-baik? Ya nggak usah pakai ngotot dan adu otot untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau memang sulit diingatkan, ya tetap saja tentara nggak boleh pakai kekerasan saat berhadapan dengan masyarakat biasa. Harusnya dilakukan langkah hukum, bukan dengan main hakim sendiri. Ini perkaranya. Hanya kenal pot brong, suara bising, mosok kudu pakai kekerasan. Lah ini anggota TNI malah emosian, ringan tangan dan main hakim sendiri. Benar-benar kacau nih, kacau. Dan tidak elok di pertontonan di hadapan publik. Kalau rakyat main hakim sendiri nggak boleh, malah mereka bisa main hajar semaunya sendiri. Wajar saja jika korban kalah dan dijadikan sancak sama oknum anggota TNI itu. Dipukuli sampai bonyok, luka berat. Lawang lawannya tentara serta posisinya tidak siap. Sudah begitu, jumlahnya lebih banyak mereka. Warga sipil versus militer. Tentaranya nggak hanya satu. Ya tahulah berakhir seperti apa. Bila kita mau adil, apa hanya para pendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang pakai knalpot brong? Enggak lah. Relawan capres lainnya juga pakai knalpot yang sama. Mengapa? Mengapa juga dibiarkan? Pikiran kita jadi kemana-mana loh. Kok hanya ke pendukung salah satu saja ya penganiayaannya itu ya. Kejadian ini loh malah menambah banyak tanya. Benarkah pemerintah dan aparat bisa menjaga netralitas? Masih ingat kan? Pemasangan baliho ketua PSI Kaisang Pangarep yang dilakukan secara masif di berbagai wilayah dan terindikasi dilakukan oleh oknum-oknum yang saat ini memegang kekuasaan.
Lalu pemasangan baliho capres tertentu di tempat yang sangat istimewa. Ada baliho bergambar Prabowo Gibran berada di atas pos polisi 905 Pacing, Satlantas Polres Mojokerto. Juga baliho besar nangkring di lokasi dekat penanda Batam, menyebabkan warga enggan mengambil gambar di sana. Mengapa? Hanya satu kandidat itu saja yang balihonya bisa mejeng di tempat-tempat yang seharusnya bersih dari politik. Kita semua berharap penganiayaan itu bukan rangkaian cara-cara intimidasi, menakut-nakuti atau memaksa kelompok pendukung capres tertentu supaya pendukung capres yang dimaui penguasa. Nah, cara itu hampir mirip dengan perilaku-perilaku Orde Baru. Mudah-mudahan peristiwa itu bukan pula sebagai alarm, sekaligus penanda, atau semacam mengirim pesan kepada relawan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, agar tidak macam-macam nih, agar tidak melakukan kegiatan yang mengundang perhatian masyarakat. Karena kalau ini bentuk intimidasi, akan memberikan rasa ketakutan, rasa ketidakamanan kepada masyarakat dan relawan yang akan mendukung Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Secara psikologis bisa membuat relawan dan simpatisan menjadi khawatir, menjadi was-was, merasa tidak aman, dan bisa menghentikan dukungan karena tidak mau jadi korban selanjutnya. Peristiwa yang terjadi di Klaten dan Boyolali ini bisa jadi disebabkan kedua kabupaten itu merupakan lumbung suara PDIP dalam kontestasi pemilu. Sebuah kebetulan. Pada pemilu 2019, PDIP Boyolali mendapatkan sebanyak 35 kursi dari 45 kursi yang ada, atau sebanyak 77%. Sementara di Klaten itu mendapatkan 19 kursi dari 50 kursi yang direbutkan. Mau bagaimanapun, dua kabupaten ini bisa disebut penopang suara yang lumayan besar, tentu termasuk Solo. Semoga peristiwa ini tidak mengurangi rasa was-was, rasa nyaman, atau malah pada menarik dukungannya bagi orang yang tidak pernah nyemplung pawai kampanye. Beredarnya video penganiayaan itu jelas horor. Hal yang mengerikan, penjelasan TNI berdalih ada kesalahpahaman. Dan faktanya tidak ada salah paham sama sekali. Kita sih mengapresiasi langkah Pangdam 4 Diponegoro yang memerintahkan dan Yonif Raider 408, SBY garis miring dan Komandan Denpom 4 Surakarta untuk memproses hukum seluruh anggota yang terlibat penganiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kabarnya oknum tentara tersebut saat ini dalam proses pemeriksaan Denpom Surakarta. TNI harus menunjukkan komitmen yang jelas, tidak terseret dalam politik praktis. Tentu saja harapan kita semua agar TNI menjaga netralitas dalam pemilu, dan khusus kasus ini harus diinvestigasi secara menyeluruh. Semua oknum tentara yang terlibat dalam penganiayaan meski diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kekerasan ini membahayakan pemilu kita. TNI itu aparat berseragam dan bersenjata, sedangkan relawan, simpatisan itu rakyat sipil tanpa senjata dan kemampuan bela diri. TNI tidak boleh kembali ke panggung politik. Dan kita mengerti benar, bila militer dimanfaatkan kekuasaan, maka yang paling dirugikan ya rakyat Indonesia. Panglima TNI yang belum lama menjabat harus bisa menunjukkan dirinya tidak mau diseret-seret dalam urusan perebutan kekuasaan. Demokrasi akan rusak apabila militer dilibatkan di politik praktis. Maka dari itu nih, para pendukung Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, jangan merasa takut atas kejadian ini. Mari kita tunjukkan, kita tidak pernah mundur sejengkal pun. Catatannya, tolong tata tertib pada aturan. Ayolah, jangan pakai lagi knalpot brong, bikin bising. Kita tunjukkan bukan pendukung cengeng, bukan pendukung blimbing sayur yang rasanya masam serta mudah ambiar begitu dimasukkan air. Kita tunjukkan pendukung cerdas, brilian, sama seperti dengan capres yang kita dukung. Demikian informasi
kali ini. Salam seger waras.